Bismillahirrahmanirrahim. Faslun surutus sholati samaniyatun. Bermula ini itu satu pasal. Bermula segala syarat sembahyang itu 8. Bermula segala syarat sembahyang itu 8. At-taharatul hadasaini. Yang pertama, suci dari 2 hadas. Suci dari 2 hadas. Itu yang pertama, syarat yang pertama, harus suci dari 2 hadas. Kalau tidak suci dari 2 hadas, maka sembahyangnya tidak sah. Nah, sembahyangnya tidak sah. 2 hadas itu tahu maksud 2 hadas? 2 hadas itu maksudnya hadas kecil dan hadas besar. Itu 2 hadas. Hadas kecil dan hadas besar. Nah, maka dari itu sebelum mengerjakan sembahyang itu disucikan terlebih dahulu. Dibersihkan, disucikan terlebih dahulu. Lah suci baru kita laksanakan sholat. Nah, jadi syarat ini hampir samalah dengan fardu sembahyang, rukun sembahyang bersama. Kenapa hampir sama? Karena dia menyebabkan sah dan tidak sahnya sembahyang kita. Itu makanya hampir sama. Cuman beda tempat. Kalau syarat sembahyang ini tempatnya sebelum mengerjakan salat. Kalau rukun sembahyang tempatnya di dalam. Itu bedanya. Cuman 2 perkara ini menyebabkan sah dan tidak sahnya salat. Oke. Itu yang pertama. Yang kedua, wat-taharatu anin najasati. Dan yang kedua, suci daripada najis. Suci daripada najis. Nah, ini harus disucikan dulu. Sebelum sembahyang, najis-najis yang ada itu disucikan. Harus disucikan. Pisaubi, pada pakaian. Pada pakaian wal badani, dan badan. Wal makani, dan tempat. Itu harus suci. Suci. Kalau ada najis pada pakaian ataupun najis ada pada badannya, ataupun najis itu ada pada tempat sembahyangnya, maka itu disucikan terlebih dahulu. Ya, disucikan terlebih dahulu. Baru kita mengerjakan sembahyang. Kalau belum suci jangan, tidak sah sembahyangnya, tidak sah. Ditengok dulu pakaiannya bersih apa tidak. Sudah itu badannya bersih apa tidak. Sudah itu tempatnya. Ini yang perlu hati-hati lagi, tempat. Kebanyakan kita ini tempatnya itu basing baik tempatnya. Itu harus dicek nian elok-elok, ditengok nian. Kalau lah bersih, lah suci, baru kita salat. Itu yang kedua. Selanjutnya yang ketiga, wasatrul aurati, dan
Yang ketiga, menutup aurat. Satru menutup aurati aurat. Itu yang ketiga. Menutup aurat. Nah, itu harus dilakukan. Jadi sebelum sembahyang itu dipastikan pakaiannya harus menutup aurat. Harus menutup aurat. Jangan ada nanti pakaiannya pendek misalnya. Nah, itu tidak sah sembahyang. Ataupun kamu tidak sadar kalau kain kamu ada koyak misalnya. Koyak itu pas di tempat aurat. Nah, pas di tempat aurat. Nah, kalau ada semacam itu tidak sah jadi sembahyangnya. Maka dipastikan elok. Kain ini tengok dulu. Ada koyak tak? Ataupun celana ada koyak tak? Nah, kalau ada celananya koyak pas dekat benda itu, kamu bawa sembahyang? Tidak sah. Tidak sah. Ataupun kain misalnya koyak belakangnya. Ini di belakang kadang-kadang sering koyak. Di belakangnya koyak. Itu yang dibawa sembahyang. Nah, itu tidak sah karena auratnya terbuka. Nah, syaratnya tadi harus ditutupi. Auratnya harus ditutupi. Sudah itu yang keempat. Wa istiqbalul kiblati. Dan yang keempat, menghadap kiblat. Ah, ini menghadap kiblat. Jadi kita harus tahu dulu arah kiblat itu. Sebelum sembahyang harus tahu dulu arah sembahyang, arah kiblat itu. Jangan basing, bay. Ini jangan basing. Asal sembahyang lah. Tah pas arah kiblatnya tah tidak tahu. Yang penting sembahyang. Itu yang tidak sah. Harus tahu dulu arah kiblat kita kemana. Kalau tahu baru kita bentang sejadah, baru kita sembahyang. Nah, itu yang keempat. Sudah itu yang kelima. Waduhulul wakti. Nah, ini yang perlu lagi. Yang kelima, masuk waktu. Nah, ini yang perlu hati-hati lagi. Harus masuk waktu sembahyangnya. Jangan belum ada waktu kita lah ngerjakan sembahyang. Nah, ini belum ada waktu lah ngerjakan sembahyang. Ataupun waktunya lah lewat baru nak ngerjakannya. Kalau kan lampu mati. Dan orang azan jam itu. Terus sembahyang, kita selesai sembahyang orang azan. Kita selesai sembahyang orang azan. Berarti kita sembahyang tidak dalam waktunya berarti diulang. Misal lampu mati, tidak ada dengar suara orang azan, kita tidak tahu jam tidak ada. Dan nengok jam tidak ada. Pas kita lah sudah sembahyang, lampu hidup, ada orang azan, terdengar orang azan. Nah, berarti ulang lagi sembahyang kita. Nah, tapi perlu juga diteliti juga. Bisa jadi orang itu azan itu lah lewat juga waktunya. Lah berjalan waktunya. Contoh Isya misalnya. Isya itu waktu sembahyang waktunya kita anggapkanlah jam 7.30. Pas di jam 7.30 itu pas maghrib itu lampu mati. Tidak ada nampak apa-apa, suara pun tidak ada. Jadi kita tidak tahu, kita kerjakan sembahyang. Pas lah jam 8 baru lampu hidup. Pas jam 8 itu baru orang azan. Nah, berarti kita tidak usah lagi ngulangnya. Berarti paslah waktu kita tadi. Nah, semacam itu. Ya. Perlu juga hati diteliti dulu. Azannya di mana waktunya. Bisa jadi lewat waktu. Tuh. Nah, itu ya. Sudah itu yang ke berapa? Yang keenam. Wal ilmu bi fardiyati. Yang keenam, mengetahui dengan fardunya sembahyang.
Mengetahui dengan fardunya sembahyang. Nah, itu yang keenam. Harus tahu bahwa sembahyang yang kita kerjakan itu sembahyang fardu. Fardunya kita tahu. Jangan asal-asalan. Nah, asal-asalan ini yang tidak sah. Bisa menyebabkan sembahyangnya tidak sah. Sudah itu yang ketujuh. Wa an la ya'taqida fardon min furudiha sunnatan. Dan bahwa tidak mengiktikad atau meniatkan, ya, meniatkan satu fardu min furudiha, dari fardunya sembahyang, dari fardunya sembahyang, sunnatan akan sunat. Ini tidak mengiktikadkan, tidak meniatkan bahwa fardu yang kita kerjakan itu merupakan sunat. Nah, kita tidak ada meniatkan bahwa fardu sembahyang itu adalah sunat, kan sunat. Tapi kalau kamu katakan fardu ini sunat hukumnya, itu juga syarat batal, tidak sah sembahyangnya. Misalnya sembahyang zuhur misalnya, fardu sembahyang zuhur itu sunnah, itu tidak wajib. Itu tidak sah sembahyangnya. Kamu kerjakan sembahyang zuhur di ketika itu, maka tidak sah, tidak lepas kewajibannya. Berarti masih berdosa orang di ketika itu. Tidak boleh kita meniatkan yang fardu itu sunat, tidak boleh, ya, tidak boleh. Sudah itu yang terakhir, wajtinabu mubtilati, yang terakhir, dan menjauhkan mubtilati, dari yang membatalkan. Itulah 8 syarat yang harus kita lakukan sebelum mengerjakan sembahyang. 8 perkara yang harus dilakukan sebelum mengerjakan sembahyang. Sampai di situ kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.